Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kali kita mendengar kata malaikat. Tentu yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah sosok bersayap putih, bersinar terang, membawa pesan dari langit, penuh wibawa. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat malaikat bukan sebagai sosok yang perlu dikagumi, melainkan juga sebagai pelayan Tuhan yang memiliki satu tugas. Apa itu? Yaitu melayani orang-orang yang akan diselamatkan. Siapa? Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia tidak hanya memberi Roh Kudus sebagai penolong, tetapi juga mengutus makhluk surgawi, yaitu para malaikat, untuk menjaga, melindungi, dan menolong kita dalam perjalanan hidup kita yang penuh tantangan dan lika-liku ini. Seringkali saudara-saudara semua, dalam hidup ini kita menghargai situasi yang membuat kita merasa sendirian, lemah, atau tidak berdaya. Entah karena sakit, tekanan hidup, kegagalan, atau mungkin rasa takut terhadap sesuatu, baik itu yang saat ini ataupun sesuatu yang akan datang. Namun firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa bahkan di saat kita tidak menyadarinya, Tuhan sedang bekerja melalui tangan-tangannya yang tak terlihat untuk menjaga kita. Di Mazmur pasal 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini berarti bahwa setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, bahkan setiap keputusan yang kita ambil, tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Ia mengatur segala sesuatu dengan baik, termasuk mengirim para malaikatnya untuk melindungi kita dari bahaya yang tidak terlihat. Malaikat bekerja dengan cara yang mungkin tidak selalu kita sadari. Mereka tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok dengan sayap yang besar dan cahaya yang terang. Tetapi seringkali bekerja melalui peristiwa-peristiwa sederhana. Seseorang yang tiba-tiba datang menolong di saat genting, situasi yang tiba-tiba berubah ke arah yang lebih baik, atau rasa damai yang mendalam saat kita berdoa, meskipun badai belum berlalu, semua itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa penjagaan. Namun yang menjadi penting saudara-saudara semua adalah untuk diingat pelayanan malaikat ini diberikan kepada mereka yang hidup dalam keselamatan, yaitu mereka yang beriman kepada Kristus dan berjalan di dalam ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita juga sedang menjauh dari perlindungan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman ini justru juga menegur kita agar jangan menaruh fokus yang salah. Banyak orang terlalu terpesona dengan cerita tentang malaikat, bahkan ada yang berdoa kepada malaikat, meminta perlindungan dari mereka. Tetapi ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa malaikat bukanlah sumber kuasamu, bukanlah sumber kuasa. Mereka hanyalah pelayan yang patut disembah adalah Tuhan yang memerintahkan mereka. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu di surga dan di bumi. Malaikat hanya bertindak atas perintahnya. Jadi ketika kita bersyukur karena merasa dijaga, jangan sampai kita mengucapkan terima kasih kepada malaikat. Tetapi pujilah Tuhan yang telah mengutus mereka untuk melayani kita. Saudara-saudariku semua, hidup ini memang terasa tidak mudah sebenarnya. Kita bisa mengalami banyak ketakutan, takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut kehilangan orang kita kasihi, atau mungkin takut menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Tetapi firman ini meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan tanpa penjagaan. Kalaupun pada akhirnya dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Tuhan memiliki pasukan surgawi untuk menjaga umatnya. Kalau dunia ini pada akhirnya mengandalkan sistem keamanan untuk melindungi harta, Tuhan mengandalkan malaikatnya untuk menjaga hati dan hidup kita dari serangan yang jahat. Maka ketika kita merasa lemah,
Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, aku percaya Engkau tidak membiarkan aku sendirian. Engkau mengutus malaikatmu untuk menolongku, melindungiku, dan menguatkanku. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, jangan lupa untuk tetap hidup dalam iman. Karena perlindungan dan pelayanan malaikat itu sendiri diberikan bagi mereka yang akan memperoleh keselamatan. Siapa itu? Yaitu mereka yang terus percaya dan berjalan bersama Kristus. Pada akhirnya saudara-saudariku semua, pesan dari Ibrani pasal yang pertama ayat 14 sangat sederhana tapi sangat mendalam. Tuhan mengasihi kita begitu besar sampai Ia menugaskan para malaikatnya untuk melayani kita. Itu berarti kita berharga di mata Tuhan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Karena itu, jangan takut, jangan menyerah, dan jangan pernah merasa sendirian. Fokuslah hati kita bukan pada makhluk yang diutus, tetapi pada Tuhan yang mengutus. Sebab Dialah sumber kasih, sumber perlindungan kita, dan sumber keselamatan yang kita inginkan dari Tuhan. Kiranya setiap kali kita melangkah, kita mengingat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di balik layar hidup kita. Dan ketika kita bersyukur, biarlah kita berkata dengan penuh iman, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaga aku dengan kasih-Mu, bahkan melalui tangan-tangan malaikat yang tidak terlihat. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.